Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama dan yang paling utama adalah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini Allah masih mempertemukan kita dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan Dzulhijjah, di mana hari ini bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah yang menjadikan hari raya bagi umat Islam di seluruh dunia. Hari raya yang dimana di situ banyak sekali hal yang bisa kita ambil dari kisah-kisah yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menjadikan beliau sebagai suri teladan kita. Kita bisa menjadikan apa yang telah disampaikan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa kita jadikan acuan dalam hidup, baik hidup secara pribadi, hidup berkeluarga, hidup bermasyarakat, dan hidup bernegara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kalau kita menilai pada tanggal 10 Dzulhijjah ini, maka tidak lepas dari kita mengenang dan mengambil pelajaran dari peristiwa yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berkenaan dengan seorang manusia yang dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya Allah. Bahwasanya ada satu manusia yang namanya Ibrahim alaihissalam dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya dan tergores di dalam Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah ayat 4. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun
fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada suri teladan yang baik di dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Artinya apa? Bahwasanya Allah telah memberikan stempel kepada salah seorang manusia yang namanya Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para kaumnya yang soleh dan termasuk keluarganya, termasuk anak dan istrinya. Dan dari anaknya Ibrahim alaihissalam ini muncullah nabi-nabi sampai nabi dan manusia yang paling mulia di alam ini, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Setidaknya ada 4 pelajaran yang kita bisa ambil dari apa yang telah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang telah dilalui oleh seorang manusia yang namanya Ibrahim alaihissalam ini, yang kisahnya bisa kita baca dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, yang beliau juga menulis kitab tafsir Ibnu Katsir dalam Qisasul Anbiya. Di sana disebutkan pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari keluarga Ibrahim sebagaimana surat Al-Mumtahanah tadi, fi Ibrahim walladzina ma'ah, di dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Pelajaran yang pertama yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disampaikan ketika Ibrahim alaihissalam bangun dari tidurnya, kemudian beliau serta-merta memerintahkan istrinya Hajar untuk mempersiapkan perjalanan dengan membawa anaknya yang masih bayi yang belum disapih. Istri yang solihah tidak banyak bertanya kepada suami yang soleh, karena yakin bahwa suaminya tidak akan pernah menjerumuskannya ke dalam sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah berkemas menyiapkan bekal perjalanan, Ibrahim, Hajar dan Ismail yang masih bayi melakukan perjalanan. Yang kedua, orang ini Hajar dan Ismail tidak tahu kemana arahnya, apa yang diinginkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mereka melewati lembah, melewati pegunungan, sampai ketika berhenti di satu lembah yang sangat tandus, tidak ada pepohonan, hanya batu-batuan, tidak ada manusia yang lainnya kecuali 3 orang manusia ini, Ibrahim alaihissalam, Hajar dan Ismail. Tidak ada air dan sumur di dalamnya, di dekatnya tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian di tempat itulah Ibrahim alaihissalam turun dari tunggangannya, berhenti turun dari tunggangannya, kemudian menurunkan Hajar dan Ismail. Apa yang dilakukan setelah sampai di lembah yang tandus itu? Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang tandus, tidak ada pepohonan, tidak ada air, tidak ada orang satupun orang lain. Kemudian Ibrahim alaihissalam berjalan meninggalkan anak dan istri. Ketika itu Hajar membuntuti beliau Ibrahim alaihissalam dan bertanya, "Ya Ibrahim, aina tadhhab?" Wahai Ibrahim, kemana hendak kau pergi? Wa tatrukuna bihadzal wadi? Apakah engkau akan meninggalkan kami berdua bihadzal wadi, di lembah ini, alladzi laisa bihi anisun, yang tidak ada manusia satupun, wala syai'un, dan tidak ada apa-apa, tandus,
Ibrahim tidak menjawab. Ibrahim tetap melangkahkan kakinya dan berusaha tidak menolehkan wajahnya. Kemudian Hajar bertanya yang kedua kali kepada Ibrahim alaihissalam, Allahu amaraka bihada? Apakah Allah yang memerintahkan kamu wahai Ibrahim dengan untuk meninggalkan kami di tempat ini? Ibrahim menjawab, benar. Mari kita simak apa yang disampaikan Ibunda Hajar ketika mendengar jawaban Ibrahim alaihissalam dengan jawaban benar ketika ditanya bahwasannya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menjawab, beliau mengatakan, "Idzan la yudayyi'unallah." Jika demikian, kata Hajar, kalau memang ini perintah Allah, la yudayyi'unallah, yakin bahwa Allah tidak akan menelantarkan kami. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, mari kita ambil pelajaran dari sikap Hajar ketika mengetahui bahwa itu perintah Allah, walaupun berat, walaupun tidak masuk akal, walaupun tidak logis, tetapi beliau bisa terima. Dan coba kita simak kalimat yang beliau ucapkan, idzan la yudayyi'unallah. Jika demikian, maka saya yakin Allah tidak akan menelantarkan kami. Maka jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya, walaupun kadang syariatnya itu belum masuk logika kita, belum masuk akal kita, berat bagi kita, maka mari kita berusaha untuk melaksanakan. Dan kita yakin, sebagaimana yakinnya Hajar, sebagaimana husnudzannya Hajar kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun bekalnya hanya cukup untuk 2 hari, tidak ada air yang lainnya, tidak ada makanan lainnya, tidak ada manusia lainnya, tetapi Hajar dan Ismail alaihissalam yakin la yudayyi'unallah, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi. Maka sepantasnya bagi kita kaum muslimin, ketika mendengar seruan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui syariat Allah, perintah Allah, maka mari kita senantiasa berusaha untuk mengerjakannya, walaupun berat bagi kita, walaupun kadang tidak masuk di akal kita. Karena syariat Allah itu tidak harus masuk di akal, tetapi yang datang dari Allah dan Rasulnya pasti benar dan pasti baik. Itu yang harus kita tancapkan di dalam hati kita, di dalam sanubari kita, di dalam sanubari keluarga kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah Ibrahim walladzina ma'ah dan orang-orang yang bersamanya, dalam hal ini Hajar dan Ismail alaihi salam. Pelajaran yang kedua yaitu berkorban untuk Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanan hambanya sesuai dengan kadar keimanannya. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin besar pula ujian yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni araka fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati
mengatakan kepadanya, inni ara fil manam, sesungguhnya wahai anakku, ya bunayyas, wahai anakku, inni araka, sungguhnya aku melihat fil manam, di dalam mimpiku, anni adbahuka, sesungguhnya aku menyembelih kamu, fandur mada tara, maka bagaimana pendapatmu? Qala Ismail alaihissalam menjawab, ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepada engkau. Satajiduni, maka akan engkau temui aku Ismail, insyaallah minas sabirin, insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Percakapan dua orang manusia ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita lihat ketika Ibrahim alaihissalam sekian tahun berkeluarga, belum dikaruniai anak, kemudian di usia yang lanjut beliau dikaruniai Ismail alaihissalam, kemudian diuji oleh Allah. Seneng-senengnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan perintah untuk menyembelih anak yang paling dicintainya, seseorang dan sesuatu yang paling dicintai oleh Ibrahim alaihissalam selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu anaknya. Diminta untuk diperintahkan oleh Allah untuk disembelihnya. Tetapi jawaban orang soleh, anaknya yang namanya Ismail, satajiduni insyaallah minas sabirin. If'al ma tu'mar, kerjakan wahai ayahku apa yang diperintahkan Allah kepada engkau. Maka sebagai keluarga, kita yang mempunyai anak, kita yang mempunyai istri, kita yang mempunyai ayah, kita yang mempunyai ibu, ketika perintah itu diperintahkan Allah kepada kita, kita mensupport, kita memberikan support kepada keluarga kita. Kerjakan, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada engkau. Karena keimanan Ibrahim alaihissalam, beliau melaksanakan apa yang diperintahkan walaupun berat. Secara manusiawi Ibrahim alaihissalam berat melakukan perintah Allah, tetapi rasa kemanusiaannya dikalahkan dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kita contoh, patut kita contoh. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, walaupun kadang keluarga kita berat, gondeli, tetapi perintah Allah harus kita utamakan. Sebagai keluarga, kita harus paham bahwa ketika itu perintah Allah, maka kita senantiasa berusaha untuk senantiasa berlomba-lomba dan bermusyarakah, berserikat untuk kebaikan itu. Maka telah dibuktikan oleh Ibrahim alaihissalam, ketika itu beliau hendak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengajak Ismail, sudah menyiapkan pisaunya, menyiapkan tali. Apa kata Ismail alaihissalam? Beliau menyampaikan, wahai bapakku, talilah kaki dan tanganku sehingga engkau bisa leluasa menyembelihku. Wahai bapakku, ketika nanti engkau tidak menyembelih, maka usahakan darahnya tidak nyiprat ke bajuku, dan sampaikan bajuku kepada ibundaku, sampaikan salamku kepadanya. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Pelajaran selanjutnya yang ketiga yaitu pentingnya mendidik keluarga.
Kita lihat dalam ayat surat As-Saffat surat As-Saffat tadi disampaikan di akhir ayatnya Ismail alaihissalam menyampaikan satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kesabaran Ismail alaihissalam, Ismail bisa menyampaikan kepada ayahnya walaupun perintahnya mau disembelih. Ismail menyampaikan satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kesabaran Ismail alaihissalam tidak tumbuh serta-merta, tetapi tumbuh dari didikan keluarganya, didikan dari ayahnya Ibrahim alaihissalam. Begitu pula Hajar, istri beliau. Bagaimana beliau merelakan anaknya untuk disembelih, bagaimana beliau mau ditinggal di padang yang tandus. Kesabaran dan kemauannya itu tumbuh karena pendidikan yang diberikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Begitu pula kesabaran Ibrahim alaihissalam, kepatuhan, ketaatan Ibrahim alaihissalam itu tumbuh karena didikan Allah Subhanahu wa taala lewat wahyu-wahyu. Artinya apa? Artinya pendidikan ini sangatlah penting kita berikan kepada keluarga kita, terutama kewajiban ini terletak di pundak-pundak para bapak, di pundak-pundak para ibu orang tua untuk mendidik anaknya, untuk sama-sama mendidik keluarganya agar menjadi keluarga yang sabar untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita tanyakan kepada diri kita, sudahkah kita menjadi teladan yang baik bagi istri kita? Sudahkah seorang istri bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya? Bisakah kita menjadi anak yang baik di hadapan orang tua kita? Bisakah kita menjadi teladan yang baik bagi saudara-saudara kita? Sudahkah kita mendidik anak-anak kita dengan didikan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada kita? Sudahkah kita mendidik keluarga kita dengan didikan bagaimana didikan Ibrahim alaihissalam kepada kita? Semoga kita semuanya diberikan limpahan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meniru apa yang telah dicontohkan oleh para salaf yang soleh. Pelajaran yang keempat, yang terakhir, yaitu pentingnya mencari harta yang halal. Ketika Ismail ditinggalkan bersama Hajar, hanya dibekali makanan dan minuman yang sedikit yang hanya cukup untuk 2 hari. Ketika 2 hari perbekalan sudah habis, air susu ASI dari Hajar sudah tidak keluar. Ibrahim yang belum disapi dan baru berumur sekian bulan menangis karena kehausan. Apa yang dilakukan oleh Ibunda Hajar? Ibunda Hajar kemudian lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah mencari air, mencari barang yang halal, dan hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika daging itu tumbuh dari sesuatu yang haram, maka tidak patut tempatnya kecuali hanya ada di neraka, kata Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam jannah, lahmun, daging, nabata min suhtin abadan, daging yang tumbuh dari sesuatu yang buruk, maksudnya di sini sesuatu yang haram. An-naru, nerakalah, aula bihi, lebih pantas untuknya. Na'udzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang subhan dan apalagi sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Mari kita tutup khutbah pada kesempatan
kesempatan pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umuril muslimin wa waffiqhum jami'an li tahkimi syari'atik wa amali bi kitabik wal tizahi bi sunnati nabiyyik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bi izzatika a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mustad'afina fi Palestin wa fi Syam wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi Indonesia wa fi Indonesia wa fi Indonesia. Allahumma ansurhum. Allahumma ansurna al-mujahidin. Allahumma ansurna al-muslimin. Allahumma ansur mustad'afin. Allahumma taqabbal minna du'a'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.